dengan saya Ibu RB di mata pelajaran Sosiologi untuk kelas 10, terkhusus di kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2. Nah, kali ini kita memasuki pertemuan keempat dengan membahas materi baru, yaitu gejala sosial. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai gejala sosial. Nah, sebelum memasuki materi kita, Ibu ucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Ibu berikan satu kata untuk negara Indonesia: darahmu tumpah di tanah pusaka, jiwamu mengawal tegaknya Indonesia. Engkau pahlawanku, engkau kusuma negaraku. Selamat Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia. Selamat ulang tahun untuk negara Indonesia yang ke-76. Nah, sebelum memasuki materi kita, mari kita sambut dengan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Nah, selamat pagi Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu semua di kelas 10. Nah, kali ini kita memasuki pertemuan keempat untuk mata pelajaran Sosiologi di kelas 10. Nah, pertemuan kali ini kita membahas mengenai gejala sosial. Dapat kalian lihat di buku kalian di halaman 29. Poin E yaitu gejala sosial. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian gejala sosial. Nah, di mana gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara atau oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok yang dikemukakan oleh Gulo pada tahun 2010. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terkait. Nah, jadi menurut Durkheim, gejala sosial harus dipahami sebagai fakta objektif di luar kehidupan subjektif individu. Nah, gejala sosial antara lain mencakup gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya. Nah, selanjutnya contoh gejala sosial, di mana gejala sosial banyak sekali macam contohnya. Di antaranya seperti kemiskinan, kejahatan, perang, kewirausahaan, dan persamaan gender. Nah, di buku kalian juga sudah dijelaskan apa saja contoh dari gejala sosial yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, jadi gejala sosial terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, contoh yang bisa Ibu berikan yaitu seperti masyarakat desa yang umumnya bertani, seorang petani, termasuk membajak sawah. Nah, kegiatan masyarakat desa ini berbeda dengan kegiatan masyarakat perkotaan. Nah, jadi masyarakat perkotaan banyak melakukan pekerjaan yang non pertanian. Nah, jadi tentu kegiatan yang berbeda ini akan menimbulkan gejala-gejala sosial yang berbeda. Nah, jadi itu contoh dari salah satu gejala sosial yang bisa Ibu berikan. Nah, jadi gejala sosial terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, memang ada beberapa perbedaan antara gejala sosial di perkotaan dan pedesaan. Nah, masyarakat di pedesa kegiatannya non pertanian, di pedesaan adalah petani, sedangkan di perkotaan umumnya non pertanian. Nah, jadi gejala sosial berbeda dengan gejala alam. Ini sangat penting. Gejala-gejala alam adalah peristiwa-peristiwa yang berlangsung di alam dan bukan karena perbuatan manusia secara langsung. Misalnya gempa bumi, meletus gunung berapi, dan banjir. Itu perbedaan antara gejala sosial dan gejala alam. Nah, selanjutnya bentuk dan jenis gejala sosial. Nah, ada berbagai gejala sosial yang dapat ditemukan di dalam masyarakat. Berbagai gejala sosial itu dapat dikelompokkan dalam bentuk gejala sosial yang menentukan dan bentuk gejala sosial yang ditentukan. Ada yang menentukan dan ada yang ditentukan. Nah, jadi gejala sosial yang menentukan merupakan bentuk gejala sosial yang mengkondisikan keberadaan gejala sosial yang ditentukan. Nah, gejala sosial yang ditentukan merupakan bentuk gejala sosial yang menjadi kondisi reproduksi atau menggantikan gejala sosial yang menentukan. Misalnya, gejala sosial relasi kepemilikan menentukan gejala sosial akumulasi modal. Nah, kapitalisme ditentukan oleh gejala sosial akumulasi modal. Nah, jadi gejala-gejala sosial ini dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis. Nah, jadi di slide sudah Ibu buat. Yang pertama adalah gejala sosial religius. Nah, misalnya
Contohnya ini seperti suku Pygmy di daerah Khatulistiwa Afrika melakukan suatu perayaan tahunan di akhir musim hujan dalam suatu upacara keagamaan. Nah, kepala suku tersebut menari, mengitari perapian. Tarian tersebut melambangkan perputaran matahari setiap hari. Nah, jadi itu contoh dari gejala sosial religius. Itu makna dari religius itu seperti hal-hal yang mistik atau berhubungan dengan suku atau adat istiadat. Nah, jadi itu dari makna dari gejala sosial secara religius. Nah, yang kedua, gejala sosial ekonomi. Nah, jadi gejala sosial ini misalnya gejala menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Nah, gejala ini menunjukkan bahwa perubahan mendasar dalam bidang ekonomi harus dilakukan. Nah, jadi itu gejala sosial dari ekonomi, contohnya seperti pengangguran. Nah, yang ketiga, gejala sosial politik. Nah, gejala sosial politik itu misalnya terjadinya praktik ekonomi politik uang untuk memenangkan pemilu. Nah, jadi contohnya itu seperti pemilu, di mana masyarakat disogok agar memilih salah satu dari setiap pemilihan di daerahnya. Nah, jadi itu karena disogok, itulah yang dipilih oleh masyarakat tersebut. Nah, jadi itu termasuk ke gejala sosial politik. Nah, selanjutnya gejala sosial hukum. Nah, jadi gejala sosial hukum contohnya seperti ketidakdisiplinan pengendara pada saat mengendarai motor di jalan raya. Nah, jadi perilaku masyarakat tersebut adalah perilaku yang melanggar hukum dan dapat diberikan sanksi. Nah, jadi itu contoh dari bentuk dan jenis gejala sosial. Nah, selanjutnya tingkatan gejala sosial. Nah, berdasarkan tingkatannya, menurut Norman Blaikie, ada 3 tingkatan gejala sosial. Tingkatan ini bervariasi dalam skala dari individu dan kelompok sosial kecil atau organisasi dan masyarakat sampai lembaga sosial yang berskala besar seperti kota, negara, dan badan-badan multi transnasional. Ketiga tingkatan gejala sosial itu adalah seperti yang sudah Ibu buat di slide PowerPoint. Yang pertama adalah gejala sosial mikro, gejala sosial meso, dan gejala sosial makro. Nah, itu dapat dilihat jelasnya di halaman 32 di buku paket kalian. Nah, yang pertama adalah gejala sosial mikro, di mana gejala sosial ini terjadi pada individu dalam kehidupan sosial sehari-hari. Kehidupan sosial ini biasanya ditandai dengan tatap muka dalam interaksi sosial. Para aktor sosial memberikan makna bagi tindakan mereka sendiri dan tindakan orang lain yang terlibat. Selain itu, mereka membangun kontinuitas, mereka juga memiliki sejarah bersama. Biasanya keanggotaan masyarakatnya relatif permanen dan warganya mengembangkan serta memproduksi pola, struktur, dan institusi. Nah, jadi di slide sudah Ibu berikan contoh gambar. Nah, jadi itu contoh dari gejala sosial seperti tawuran, yaitu terjadi antara individu dengan individu. Nah, selanjutnya gejala meso, gejala sosial meso, di mana gejala ini terjadi pada organisasi masyarakat, massa, dan gerakan sosial seperti kelompok sosial besar yang relatif permanen dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, organisasi ini dapat berupa organisasi pemerintahan atau swasta, bisnis atau kesenangan. Nah, hubungan sosial dalam organisasi ini sebagian besar bersifat sekunder. Nah, keanggotaannya dapat terlaksana secara wajib. Misalnya, keanggotaan di penjara, keanggotaannya juga dapat terlaksana secara sukarela. Misalnya, keanggotaan di sebuah klub olahraga, keanggotaannya juga bisa penuh waktu atau paruh waktu, dibayar atau tidak dibayar, dan jangka panjang atau jangka pendek. Nah, jadi di slide juga sudah Ibu buat contoh gambar dari gejala sosial meso, yaitu keanggotaan di penjara. Nah, selanjutnya gejala sosial makro, di mana gejala sosial ini terjadi dalam entitas sosial yang lebih besar. Nah, seperti misalnya perusahaan transnasional atau organisasi internasional non-pemerintahan dan PBB
yang termasuk ke dalam gejala sosial makro. Nah, jadi contoh dari organisasi internasional yang sudah kita bahas di materi sebelumnya atau di pertemuan pertama dan kedua, yaitu contoh dari organisasi internasional seperti ASEAN, PBB. Nah, jadi itu contoh dari gejala sosial makro. Nah, di pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai gejala sosial, tidak seperti di pertemuan sebelumnya kita membahas 2 subbab. Nah, kali ini kita membahas 1 subbab saja, dan minggu depan kita masuk ke bab baru atau materi baru di bab 2. Nah, di pertemuan kali ini Ibu berikan tugas 5 soal. Soal 1, 2, dan 3 Ibu buat di video pembelajaran, dan soal ke 4 dan 5 Ibu buat di forum tugas Google Classroom. Nah, soal pertama, sebutkanlah contoh dari setiap gejala sosial yang sudah Ibu jelaskan tadi. Itu gejala sosial yang kalian buat itu contohnya tidak boleh yang terdapat di buku paket kalian. Itu contohnya kalian buat sendiri atau mungkin kalian pernah melihat gejala sosial tersebut. Nah, soal kedua, jelaskanlah makna dari ketiga tingkatan gejala sosial, dan yang ketiga, jelaskan makna atau pengertian dari gejala sosial. Nah, jadi itu soal kita di pertemuan kali ini, dan Ibu harap kalian dapat mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan, dan apabila kurang mengerti, kalian dapat meninggalkan komentar di kolom komentar YouTube dan kolom komentar Google Classroom, ataupun melalui WA kalian juga bisa bertanya kepada Ibu. Nah, kita tutup pertemuan kali ini dengan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Nah, demikianlah materi kita dan pertemuan kita untuk minggu ini. Ibu harap kalian dapat memetik hal-hal positif yang terdapat di materi kita dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pesan untuk anak-anak Ibu semua, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap berada di rumah agar kita dapat melanjutkan pembelajaran daring minggu depan. Dan mari kita tutup pertemuan kali ini dengan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.